Tapi kita kadang-kadang juga perlu melihat black hat-nya. Kenapa kita harus melakukan ini sekarang? Revolusi industri misalnya, dia perpanjangan dari tenaga manusia. Selanjutnya ini adalah pertanyaan dari ketum kita, ketum AB. Silahkan Tum, harus keren pertanyaannya ya Tum ya. Pertanyaan ini. Oh oke, gimana? Satu poin aja. Sahabat-sahabat kalau masih ingat dulu membangkitkan memori ketika sambutan di pelantikan, saya menyebut nama Mas Sabrang bahwa ke depan kita akan melakukan banyak kolaborasi dengan Simbolik. Ini pertanyaan juga sih buat Mas Sabrang sebetulnya. Karena kebetulan setahun, ya walaupun setahun terakhir ya, sering berbincang tentang PMI, Mas Sabrang kan tahu demografi yang dimiliki PMI dengan jumlah kader Mas Sabrang sebanyak ini. Jumlah kader, kemudian juga kita tersebar di berbagai macam kampus, jurusan. Secara basis ideologi juga jelas, Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdiyah, kita juga nasionalisme, ideologi kebangsaan juga sudah jelas. Nah sebetulnya ini buat sahabat-sahabat Mas, sebetulnya apa yang bisa kemudian dimaksimalkan oleh PMII dari sudut pandang internal mengembangkan dirinya dalam dunia yang sudah tadi panjang lebar dijelaskan 4 pemateri di depan. Juga yang kedua bagaimana sebetulnya peran yang bisa dimaksimalkan PMII untuk terlibat dalam kemajuan-kemajuan dalam masyarakat Indonesia begitu. Karena saya sebenarnya kalau diskusi sama Mas Sabrang ini bisa 4-5 jam. Semalam saya sampai jam 2 dengan beliau begitu, dan ini juga alhamdulillah bukti bahwa Mas Sabrang konsisten betul-betul mendampingi kita di PMI begitu. Ini sulit cari orang kayak beliau yang masih mau sama kita begitu. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat ketum. Ini ketum dikasih imani juga berarti ini ya. Gak apa-apa Tum, ini juga hadiah dari Kominfo. Kita share ya di sini. Oke, silahkan monggo Mas Sabrang ditanggapi kira-kira pertanyaan dari Ketum AB tadi gimana tentang resource PMI yang banyak ini? Oke, cek. Gainnya gedein Mas. Siapa yang pegang mixer ini? Mas, gainnya gedein ini Mas. Aku mau musik ngerti tadi. Bayar. Jadi enggak, oke. Dari tadi kita kan ngomong tentang yang disebut sebagai white hat. White hat itu mimpi tentang ke depan. Epic meaning-nya gimana dan seterusnya. Itu memang bisa membawa kita dalam satu suasana semangat yang bersama. Tapi kita kadang-kadang juga perlu melihat black hat-nya. Kenapa kita harus melakukan ini sekarang? Urgensinya di mana nih? Untuk kita bisa segera masuk pada berbuat sesuatu nih. Ada beberapa saya sebelum ngomong PMI bisa saya pengen bercerita sedikit tentang urgensi yang terdapat di dunia ini kan gitu. Pertama urgensi tentang bonus demografi di Indonesia. Hampir semua negara sejarahnya itu untuk bisa melakukan lompatan itu ketika mereka mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah ketika populasi produktifnya lebih banyak daripada populasi tidak produktif. Jepang naik ketika ada bonus demografi, Cina juga, Taiwan juga. Sekarang mereka sudah menua, tapi mereka berhasil memanfaatkan untuk melakukan lompatan. Ada yang gagal juga, Thailand gagal, Afrika Selatan gagal. Yang biasanya gagal, negara yang gagal memanfaatkan bonus demografinya itu kemudian naiknya sangat susah. Nah, menurut sejarah yang tercatat, semua negara hanya mengalami itu sekali. Nah ini kita punya hanya waktu 15 tahun sekitar untuk bisa memanfaatkan bonus demografi. Oke, itu black hat pertama, kenapa anak muda perlu melakukan sesuatu. Black hat itu maksudnya ancaman yang kenapa butuh urgensi gitu. Yang kedua, penelitian MIT 1972. Ketika kita melihat mekanisme kapitalisme, itu yang disebut sebagai positif loop, feedback positif. Profit menghasilkan, modal menghasilkan profit lebih tinggi, produksi lebih tinggi, profit lebih tinggi, dan seterusnya. Feedback positif itu pasti menghasilkan limit of growth.
Pertanyaan di dunia adalah kapan nih limit of growth dari kapitalisme? Kalau sudah sampai limit, ini akan terjadi yang namanya crash down. Nah, 1972 itu melakukan penelitian tentang limit of growth. Kira-kira kapan collapse nih society ini? Kemudian terjadi nggak apa-apa ya, saya agak ngomong tentang sesuatu yang kayak gini. Ada 3 jalur, ada 3 kemungkinan skenario masa depan. Skenario pertama yang disebut sebagai business as usual. Skenario kedua yang disebut sebagai comprehensive teknologi. Yang ketiga disebut sebagai stabilized world, dunia yang stabil. Business as usual adalah seperti bisnis kita melakukan seperti biasa. Prediksinya kalau pakai jalur itu, dunia akan mengalami kolaps yang sangat keras sekitar 2040 sampai 2050. Jadi terus kemudian yang kalau garis kedua, yang komprehensif teknologi, artinya kita menggunakan teknologi sebanyak mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. 2040 kita akan mengalami penurunan tapi nggak sampai kolaps nih society. Akan mengalami depresi lumayan besar tapi nggak sampai crash down society-nya. Tapi ketika masuk pada stabilis world, kalau garisnya melu ikut itu, kita akan mengalami penstabilan, turun hanya sedikit king biasa tapi tetap stabil kemudian belakangnya. Bedanya apa nih? Business as usual adalah tadi itu, seperti yang kita lakukan bisnis seperti biasa. Kalau kompresi teknologi, menggunakan teknologi sebanyak-banyaknya. Kalau dunia yang stabil itu ketika banyak yang berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi. Yang terjadi adalah 2020 dicek datanya. 2020 kemarin. Dunia sekarang dalam keadaan apa sih? Ternyata kita masih mengikuti jalur business as usual. Jadi probabilitas bahwa kita kolaps di 2040 sampai 50 itu sangat besar. Dan yang paling bisa berbuat adalah kekuatan besar di Asia Tenggara yang namanya Indonesia. Kenapa? Karena kita yang paling tepat posisinya punya bonus demografi untuk bikin shift paling besar. Itu opportunity tidak hanya mengubah PMII, kan semua itu mengubah dunia. Kok orang dipakai tuh, gitu eman-eman ini, gitu loh. Ini bukan kehebatanmu atau kehebatan gimana-gimana, kebetulan pada persimpangan zaman yang momentumnya tepat nih untuk melakukan sesuatu. Yang kamu lakukan sekarang akan punya impact yang besar. Karena ini berhubungan dengan stabilitas Indonesia, yang berhubungan dengan stabilitas regional, yang berhubungan dengan stabilitas internasional, nanti gitu. Restingnya di anak muda nih nanti kemudian. Nah, terus kita ngomong kemudian teknologi. Ini tadi bagaimana menggunakan teknologi? Kita pakai dulu dasarnya, teknologi itu apa sih? Teknologi itu simply ekstensi dari manusia. Simpelnya itu, teknologi. Apa itu teknologi? Ekstensi perpanjangan dari manusia. Revolusi industri misalnya, dia perpanjangan dari tenaga manusia. Yang tadinya macul sehari bisa 1/4 hektar, dengan mesin bisa jadi sehari 4 hektar. Jadi ekstensi power dari human. Nah terus kemudian ada revolusi komunikasi misalnya. Ekstensi apa sih? Ekstensi kemampuan komunikasi jarak jauh. Nah pertanyaan saya gini, digital itu ekstensi dari apa itu? Pernah berpikir, dunia digital dengan codingnya itu ekstensi dari apa? Itu ekstensi dari logic. Anda manusia bisa mewakilkan logiknya pada mesin. Karena dia menemukan bahasa untuk komunikasi yang namanya bahasa digital. Sehingga dia bisa carry out logic manusia. Dia bisa melakukan logic manusia tanpa manusianya. Jadi dengan bahasa pemrograman bisa ekstensi itu. Nah, yang belum dipakai yang belum dipakai secara efektif gini. Kalau dia bisa mengekstensi logic, berarti dia juga bisa mengekstensi kemampuan otak manusia. Bikin kamu tambah pinter harusnya bisa nih. Jadi second brain, otak keduamu harusnya bisa nih. Teknologi. Kita belum ada yang memanfaatkan itu. Nah makanya saya ngobrol sama AB, saya punya metodologi untuk bikin anak-anakmu cepat pinter. Ada metodologinya, ini metodologi dari penelitian 1960. Pertama digunakan oleh yang namanya Niklas Luhmann, tapi metodologi ini kemudian digunakan oleh Richard Feynman, oleh Einstein. Yang paling terkenal Richard Feynman sih sebenarnya yang pakai itu. Stephen Hawking juga memakai itu. Sebuah metodologi cara berpikir. Bukan cara berpikir, ini metodologi untuk komprehensi informasi. Yang kemudian kalau dibantu dengan teknologi komputer, ini kamu akan punya second brain, otak kedua. Ini kita akan transcend dari modal IQ yang dimiliki. IQ adalah salah satu prediktor
Gini, ilmu sosial itu prediktor yang sangat lemah. Kalau fisika itu bisa prediksi hasilnya hampir 99% akurat. Tapi kalau ilmu sosiologi, ilmu apa sosial nggak bisa prediksi, itu kira-kira tok itu. Ya, itu prediksi yang dari ilmu sosial, prediktor tertinggi itu hanya psikologi. Itu sampai 35%. Itu pun urusan IQ dengan 18 multivariat yang lain untuk bisa memprediksi kesuksesan karirmu di masa depan. Itu butuh sekitar 19 parameter untuk mencapai 35% akurasi. Nah, maksud saya begini. Apa namanya? Kemampuan manusia adalah dasarnya pada limitasi otaknya. Tapi kalau kita tahu teknologi gunanya adalah ekstensi limitasi dari manusia, bukankah yang paling penting gimana kita bisa mengupgrade manusianya sehingga bisa pandai dan mampu mengkomprehensi informasi secara cepat dan efektif sehingga bisa berkarya dengan lebih banyak dan cepat juga. Gimana caranya? Aku kalau jelaskan sekarang nanti kepanjangan ya, tapi ada metodologinya itu. Jadi ada metodologi cara mencatat, ada metodologi cara mengkoneksi informasi, metodologi untuk komprehensi, sehingga modal yang kita gunakan sehari-hari, gini datanya, Indonesia itu pakai internet dalam sehari 8 jam, berapa? 34 menit, kalau nggak salah, sekitar 8 jam lebih dikit. Kalau pakai sosial media sekitar 3 jam 15 menit, itu penelitian 2020 dari Hootsuite kalau nggak salah. Nah itu betapa lama kita menggunakan teknologi, tapi nggak ada upgrade permanen pada yang kita miliki. Kalau tenaga, oke, sudah di-upgrade sama listrik. Kalau komunikasi sudah di-upgrade sama telepon. Otakmu nih, gimana nge-upgrade-nya? Kita masih pakai modal dasar tok nih. Nah saya menawarkan sama AB, orang mungkin wong akeh banget gitu. Kalau kita bisa 2,5% aja, ini saya pakai statistik Gaussian ini, 2,5% adalah pionir. Early adopter adalah 12,5%. Kita bisa 2,5% aja mulai jadi inisiator, akan terjadi rolling nih. Tipping point-nya kita bisa sampai 14,5%. 14,5% anak PMII pandai berubah kisah PMII. PMII berubah, Indonesia berubah IKP. Berubahnya dari mana mulainya? Dari ideas dulu. Dunia itu manusia dengan hewan itu bedanya manusia punya dunia berbeda yang namanya dunia ideas. Hewan nggak punya dunia ideas. Jadi harus dunia ideanya hidup dulu. Gimana caranya? Dengan komprehensi informasi, dengan diskursus sehat, dan seterusnya. PMI menurut saya kemudian output berikutnya adalah bagaimana ideas, bagaimana diskursus, bagaimana carry out itu menjadi percobaan-percobaan, eksperimen, actionnya. Pasti akan mengalami kegagalan. Tapi kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Problem itu kegagalan adalah keberhasilan yang terjadi. Tapi itu bukan hina loh. Anda mengambil hikmah rata-rata kalimatnya ngomong yang penting kita ambil hikmahnya itu ketika gagal bukan ketika berhasil. Ya udah. Ketika ditolak nggak apa-apa, yang penting kita cari hikmahnya. Kalau berhasil, yuk makan yuk, nggak ada cari hikmah itu. Ya karena kegagalan sebenarnya pintu ilmu yang paling besar. Problemnya adalah kita sudah punya informasi segini banyak di dunia internet, tapi tidak ada metodologi untuk nampungnya gimana nih. Untuk memanfaatkan menjadi second brain kita gimana nih caranya. Saya mohon maaf, saya sudah ngomong sampai ke itu Kang Hanif, sampai ke setnek. Saya ngomong, kalau metodologi ini jenengan pakai nih metodologi. Satu universitas 7 juta populasi Indonesia pakai metodologi ini, saya berani jamin nggak sampai 2 tahun indeks pendidikan Indonesia naik 30%. Karena dia secara metodologi mudah, fun, tahu-tahu pintar. That's it. Kenapa? Karena kamu ngobrol sama dirimu sendiri. Kalau dari sudut pandang agama saya bisa ngomong gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tapi dimetodologikan, tidak dimitologikan. Ada metodologinya. Nah, kenapa saya pengen segera mengajak PMI dan B, ayo toh B. Kamu tuh punya hulu ledak nggak cuman untuk Indonesia nih, hulu ledakmu ini dunia ini. Hulu ledakmu. Dan ini saya nggak exaggerate ya. Dari peta itu sangat bisa dipertanggungjawabkan kalimat saya. Kamu punya hulu ledak yang segini besar nih. Kalau enggak dipancal kayak mana hulu ledaknya. Karena hulu ledak itu paling penting momentumnya juga nih. Kalau momentumnya lewat sedikit, lagunya enggak enak ini. Enggak pas ini kalau telat sedikit ini. Jadi makanya saya sama AB komit. B, tak ewangi gue 100%, tapi komitmen kita konco-konco beneran nih juga ngerjainnya.
Karena ketika kamu mengerjakan dirimu yang bermanfaat, yang mendapat manfaat tidak hanya dirimu, tapi Indonesia juga anak cucumu dan dunia. Oke. Masih ada yang mau disampaikan, Mas? Sedikit Gimana? lagi. Oke, sedikit tuh ya, Mas ya. Sedikit ya, cerita aja, nggak boleh Oke. ngerokok, saya juga pengen sedikit, nggak lama-lama, soalnya pengen ngerokok, saya nggak kuat, mulut saya ini udah. Gini, kenapa ilmu penting? Dalam semua kegiatan kita cuma perlu 3 komponen, ilmu, tenaga, dan dana. Tapi kalau kamu sudah punya ilmu, kamu sudah punya setengah dari yang perlu dilakukan. Mari manfaatkan benar-benar sebelum saya mati. Hidup saya mungkin nggak lama, tapi perlu ngerokok dulu. Saya kembalikan. Siap. Keywordnya 3, sahabat-sahabat, ilmu, tenaga, dan juga dana. Oke.